Halo, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi untuk final exam saya dari mata kuliah Character Building dengan judul berkaitan dengan SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah saya pelajari dan akan saya sampaikan. Selanjutnya adalah konten yang nantinya akan saya bawakan, yaitu ada introduction, kemudian latar belakang atau background, kemudian rumusan masalah, kemudian temuan di lapangan, lalu juga ada eh, solusi dan juga self-reflection yang akan disampaikan. Baik, kita akan berlanjut mulai dari introduction. Perkenalkan, nama saya Teguh Wicaksono Prasetyo, student ID 2702347345. Saya berasal dari jurusan Information System. Adapun background dari penyampaian yang akan saya berikan ialah kenapa ini penting. Isu ini sangat penting karena digital transformation has triggered organizational structure. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan ataupun organisasi merestrukturisasi organisasi mereka untuk mengadopsi digitalisasi transformation. Kemudian many technologies company include Bukalapak have undertaken efficiency measures that significantly impact employee. Yang dilakukan oleh banyaknya teknologi companies itu mengukur efisiensinya, bagaimana impact signifikannya terhadap karyawan. Kemudian juga key of challenge, how can we ensure the continued well-being of effective employee? Harus dilakukan pemastian bagaimana keberlanjutannya dari karyawan-karyawan yang terimpact. Kemudian juga relevansi terhadap SDG 8 itu, ini mendukung tujuan dari mempromosikan inklusif pertumbuhan, inklusif growth, dan decent work for all. Bagaimana kelayakan terhadap pekerjaan untuk semuanya. Selanjutnya adalah effective delivery technique. Research key questionnya adalah how do efficiency policy impact the well-being of Bukalapak employee. Bagaimana karyawan-karyawan Bukalapak itu mendapatkan keseragaman efisiensi dari kebijakan perusahaan. Selanjutnya juga strategi apa? What strategy have the company implemented to maintain employee welfare after restructuring? Setelah dilakukan restrukturisasi, bagaimana strategi dari perusahaan tersebut? Lalu juga, how can a sustainability approach reinforce commitment to SDG 8? Ketika sudah di-approach, bagaimana keberlanjutan ini berjalan sesuai dengan komitmen terhadap program SDG 8. Kemudian kita berlanjut ke purpose of solution di Sustainable Action Plan. Yang saya propose adalah structure outplacement program, di mana career and psychological support for impacted staff. Kita harus melakukan supporting terhadap psikologinya dan juga karir selanjutnya dari staff-staff yang terimpact. Kemudian juga independen, kita memberikan platform pembelajaran untuk karyawan yang terkena dampak dari program tersebut. Selanjutnya adalah long-term well-being monitoring, partnership with NGOs dan government agency. Di sini kita juga harus melihat setelah terjadi
program ini bagaimana keberlanjutan monitoringnya. Juga pro-employee internal policy, strength employee involvement in decision-making proses. Setiap keputusan yang diambil prosesnya harus melibatkan employee di sini, melibatkan karyawan-karyawan. Selanjutnya adalah personal reflection. The importance of human-centered approach in business decision making itu sangat penting karena kebutuhan manusia yang berpusat pada saat pembuatan keputusan di sebuah bisnis itu juga harus kita pertimbangkan. Social inclusion in corporate policy is part of sustainability responsibility. Kemudian juga the SDGs are not just global goals. They serve as ethical guidelines in professional practice, di mana ada aturan-aturan etika yang harus diimplementasikan. This project shaped my perspective on social and economic justice in digital area, sehingga bagaimana kita menyikapi, menyiasati agar project ini menjadi keputusan yang baik di era digital ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Driving economic growth is not only about numbers. We must ensure no one is left behind. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.